Shalom dan selamat pagi. Saya mengalukan kedatangan kita pada hari ini. Selama beribadah, pada hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan kita, Allah semesta alam, yang awal dan yang akhir. Terus bersama dan terus setia bersama Dia, karena Tuhan itu yang amat baik, sangat baik bagi kita. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 13 menyatakan, lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sekuatnya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Sekali lagi pada saat hari ini kita datang, kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan kita. Kita mau melayani Tuhan kita. Kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kita akan sama menyanyikan lagu ini sebagai satu doa kita. Doa kita kepada Tuhan kita. Kita berseru kepada Tuhan kita. Haleluya Yesus. Pujilah namamu ya Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air
karuniamu ya Bapa yang kau berikan bagi kami ya Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dan mengucap syukur atas kebaikan yang kau berikan kami sepanjang kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Engkau pada saat hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Walaupun banyak percobaan, banyak halangan, banyak rintangan, banyak sakit penyakit, kami tahu dan kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami ya Tuhan. Kau tak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kau tetap setia bersama dengan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, terpuji namamu ya Bapa. Kami serahkan kebaktian kami seterusnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi, biar Engkau menjamahi kami ya Tuhan. Untuk terus melayani Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan. Pujilah namamu ya Tuhan. Kami dalam berdoa dan mengucap syukur, mari kita percaya katakan amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita, karena Dia Allah yang setia. Haleluya Yesus. Puji namamu ya Tuhan. Perasaan hari ini sekali lagi kita menyanyikan dan memuliakan nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Aku kan bersuka
kasih-Mu yang begitu sempurna bagi kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun keadaan kami ya Tuhan, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami ya Tuhan, jangan biarkan kami pudar ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjauhi Engkau ya Tuhan. Iringilah kami ya Tuhan. Bawalah kami ya Tuhan. Angkatlah kami ya Tuhan. Untuk terus tetap setia bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
kami nyawa. Kau telah memberikan kami kehidupan yang sempurna ya Tuhan. Tuhan, Kau mendengar setiap seruan hati kami ya Tuhan. Jamilah hidup kami ya Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan. Sembuhkan kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Setiap orang yang memanggil Engkau ya Bapa ya Bapa, Kau mendengarnya Tuhan. Setiap doa kami ya Tuhan. Setiap seruan kami ya Tuhan. Kau sentiasa mendengarkan kami ya Tuhan. Kau takkan pernah membiarkan kami bersendirian Tuhan. Kau takkan pernah membiarkan kami jauh daripada Engkau Tuhan. Karena Kau tahu isi hati kami amat memerlukan Engkau Tuhan. Amat mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, inilah kami ya Bapa. Hidup kami ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan. Pakailah kami ya Bapa sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Setiap yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, agar kami menggunakan ya Bapa untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada Engkau Tuhan. Jangan biarkan hati kami, ego kami ya Tuhan. Hapuskan segalanya Tuhan. Segala iblis, penguasa di udara yang ingin menampar hati kami, tidak ada kuasa di dalam nama Engkau Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, Kau Tuhan Allah yang perkasa. Tiada siapa yang dapat melawan Engkau Tuhan. Tiada siapa yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Kau Allah yang terbesar dan termulia, teragung. Kaulah Alfa dan Omega ya Tuhan. Jangan biarkan roh iblis menguasai hati kami ya Tuhan. Jangan biarkan roh iblis menguasai pikiran kami ya Bapa. Jangan biarkan roh iblis menghalang kami untuk datang kepada Engkau Tuhan. Semua itu diputuskan, dihancurkan, diinjakkan di dalam nama Engkau Yesus Tuhan kami. Karena kami sudah percaya Tuhan, Roh-Mu yang berkuasa, yang menemani hidup kami ya Bapa. Tiada siapapun yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Kami percaya dan kami klaim di dalam nama-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang percaya Tuhan, biarlah kami bersungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Dan berseru dan mencari Engkau Tuhan. Dan memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Biar kami siap dipakai Engkau. Siap untuk berperang, untuk melawan segala musuh-musuh di dunia ini ya Tuhan. Melawan segala sakit penyakit yang ada di dunia ini ya Tuhan. Yang ingin melemahkan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Engkau kami putus, kami hancurkan ya Bapa. Agar kami dapat bersama untuk melayani Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Biarlah segala penyakit ini ya Bapa. Tidak ada kuasa atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Karena kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa yang telah melindungi kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap yang mendengar pujian-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu, biar sabda-Mu ya Bapa menjadi berkat bagi pedoman bagi mereka yang mendengar-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Haleluya Yesus. How great is our God. You are the great, you are the mercy God. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Puji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur pada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam anak Bapa dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya, berkemuliaan bagi nama Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama-Mu ya Tuhan.
Salam, selamat pagi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi, pemuda-pemudi dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi pada saat ini dan hari ini kita diberikan, dianugerahkan ya satu peluang kehidupan ataupun satu kesempatan untuk hidup pada hari ini. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah salah satunya waktu kita ataupun masa kita ya, untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan lewat apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di sepanjang musim hidup kita ya, sampai pada hari ini. Jadi dua hal yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa, yang pengkhotbah ini mengatakan dua hal ini adalah hal yang sangat penting ya, yaitu keselamatan dan panggilan. Dalam Tuhan memanggil kita, Tuhan serta menyelamatkan kita. Jadi karena itulah kita sebagai orang yang telah percaya dan menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, kepada Tuhan, dua hal ini kita harus ingat dalam kehidupan kita ya. Kita diselamatkan, kita dipanggil untuk dipilih dan diubah untuk menjadi alat yang Tuhan ingin pakai ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kita lihat di dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita di dunia ini ya, berbanyak kejahatan ya, berbagai kejahatan yang kita lihat dan yang dilakukan oleh manusia yang tidak menyadari ya, manusia yang tidak menyadari dan yang belum percaya kepada kebaikan, yang belum percaya kepada kebenaran. Karena itu saya mengatakan belum menyadari dan belum mengetahui akan hal itu karena belum sampai, karena kebenaran ataupun Injil ini belum sampai kepada orang-orang yang demikian. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, baik itu kejahatan yang sedar, yang tidak sedar, yang sengaja dan yang tidak sengaja dilakukan. Jadi kita juga harus ingat dari satu sudut, kebaikan juga yang dilakukan oleh rata-rata orang yang telah percaya kepada Tuhan ya. Orang yang telah percaya kepada Tuhan. Jadi oleh yang demikian kita harus ingat kedua perkara ini juga dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita harus memilih. Kita ada dua pilihan ya. Kita diberikan dua pilihan dan itu memang sudah ada di dalam kehidupan kita, yaitu kejahatan dan kebaikan. Ya, sudah tentu kita yang percaya kepada Tuhan akan sentiasa melakukan kebaikan meskipun kita akan tersilap langkah, tapi kita kembali kepada kebenaran, kita kembali kepada kebaikan, itu kebenaran Tuhan dan kepada perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi demikianlah yang kita harus tahu. Dua perbezaan ini saudara saya kasih dalam Tuhan, yaitu kebaikan ini sentiasa membuahkan ya, sentiasa membuahkan kematangan ya, iman, kematangan dari segi iman, percaya kita ya, sentiasa bertumbuh dan sentiasa memiliki perkembangan yang baik dari sudut kerohanian kita. Namun kita lihat juga manakala yang kejahatan ini tadi adalah sia-sia ya, sia-sia serta membuat kita jatuh, membuat umat manusia jatuh di dalam dosa ya, ini terjadi sejak zaman Adam dan Hawa ya. Kita dapat lihat kenapa mereka jatuh, karena mereka melakukan melanggar perintah Tuhan, melanggar apa yang Tuhan sudah jadikan kebenaran, tapi mereka melanggar sehingga mereka jatuh ke dalam dosa ya. Itulah upah dosa, ialah kesia-siaan, hidup yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Tuhan sekalipun, karena kebenaran sentiasa membicarakan
sentiasa membuat hidup kita akan lebih menyenangkan hati Tuhan apabila kita menjalani kehidupan kita dan kita mengenal dan mengerti sesungguhnya panggilan kita di dalam Tuhan. Kenapa saya dan saudara dipilih dan diubah? Sudah pasti ada tujuan dan ada maksudnya Tuhan untuk setiap pribadi kita. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa dan berterima kasih yang tidak terhingga, karena Tuhan sangat baik, setia, bahkan Tuhan sentiasa melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala yang telah Tuhan lakukan untuk kami. Nama Tuhan saja yang kami agungkan, yang kami muliakan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, berkatilah perkongsian kami, berkatilah firman Tuhan yang akan kami belajar bersama-sama pada saat ini Tuhan Yesus, agar kami masing-masing dapat mengerti dan kami masing-masing dapat memahami isi firman Tuhan yang hamba akan bicarakan kepada kami pada pagi ini Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara dan Engkau yang akan bekerja dan melakukan sesuatu agar hidup dan agar roh yang ada pada diri kami akan sentiasa dimurnikan, sentiasa diberikan makanan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami pada hari ini Bapa, pada saat ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, berkatilah pelayanan kami dari permulaan pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang sekasihi dalam Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-9 ataupun bab yang ke-9, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 hingga yang ke-19e. Jadi pembacaan ini cukup panjang dan memiliki arti yang sangat menjadi satu berkat bagi saya secara pribadi, dan saya yakin dan percaya firman Tuhan ini juga saudari-saudari akan diberkati. Jadi mari kita sama-sama baca firman Tuhan, yaitu Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, cukup memberkati dan cukup sangat baik firman Tuhan, sangat luar biasa firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar pada saat ini. Jadi kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan ini saya mengangkat satu tema untuk kita, ataupun topik ataupun pokok renungan kita, yaitu dipilih dan diubah. Ketika Rasul Paulus, ya, kita lihat daripada kehidupan Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, sebelum dia menjadi diubah nama Paulus, namanya ialah Saulus sebelum dia bertobat, dan sebelum dia menjadi rasul, sebelum dia melayani Tuhan sepenuh masa, ya, pekerjaan sepenuh masanya, sehingga akhir kehidupannya dia melayani Tuhan. Jadi saudara saya kasih dalam Tuhan, apakah yang saya ingin kongsikan, apakah perkara yang sangat menarik daripada firman Tuhan ini? Yang saya ingin kongsikan untuk kita adalah kita melihat panggilan Rasul Paulus, yaitu Paulus bertobat. Dalam panggilan, sebelum dia dipanggil, dia menerima pertobatan. Dalam panggilannya dia menerima pertobatan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan, yang berbicara kepada Rasul Paulus, yaitu suatu perjalanannya ke Damsyik. Tujuannya adalah untuk daripada ayat yang pertama, sementara itu Rasul Paulus berkobar-kobar hati untuk mengancam. Ya, tujuannya yang pertama adalah kita dapat lihat di sini. Hati dia berkobar-kobar untuk mengancam akan membunuh, ya, murid-murid Tuhan, sehingga dia sanggup, ya, dia menghadap majelis umum, majelis ataupun yang memiliki penguasa, ya, supaya, yaitu majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Itu tujuan yang pertama Rasul Paulus pergi ke Damsyik, ya, dari Tarsus pergi ke Damsyik. Namun apa yang terjadi yang seterusnya adalah Rasul Paulus gagal, ya, rancangan Rasul Paulus gagal. Kenapa? Karena panggilan Tuhan, ya, karena Tuhan sangat mengasihi, karena Tuhan tahu, dan karena Tuhan ingin pakai dia, memilih dia untuk menjadi alat yang perkasa bagi Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, ya, untuk menyatakan firman Tuhan kepada orang lain, orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan harus memakai, kenapa Tuhan harus memanggil orang yang seperti ini, sedangkan dia mengancam, ingin membunuh, dengan kata lainnya menganiaya, ya, menganiaya orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan, yaitu yang percaya kepada nama Yesus Kristus, ya. Jadi rancangan Rasul Paulus di sini menunjukkan bahwa Rasul Paulus gagal.
Gagal bukan karena dia melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Seperti itulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita, ya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya pasti akan terjadi sesuai dengan rencana kita. Ya, kalau Tuhan, karena Tuhan tahu keterbatasan yang ada pada diri kita, dan Tuhan tahu siapa pribadi kita yang sesungguhnya yang Tuhan ciptakan. Ya, Tuhan tahu kelemahan, Tuhan tahu kekuatan yang ada pada kita. Jadi kita boleh katakan Rasul Paulus ini adalah orang yang berdosa, ya, orang yang bagi kita, ya, tidak dapat dipanggil, yang tidak dapat dipilih sebagai Rasul Tuhan. Jadi kenapa dia dapat dipilih? Ya, kita lihat panggilannya dalam ayat ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, sebelum dia sampai ataupun memijak daerah ataupun kota yang dinamakan Damsyik itu, ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Rasul Paulus. Ya, cahaya yang begitu terang, ya, yang sehingga dia tidak menyadari dirinya, rebah ke tanah dan oleh sesuatu, dan dia mendengar sesuatu suara, satu suara yang berbicara kepadanya, demikian, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kata Yesus kepada Saulus. Sedangkan tadi kita lihat betapa Rasul Paulus berusaha untuk mengancam, ingin membunuh orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga dia sanggup berjumpa dan meminta surat daripada majelis-majelis orang Yahudi, ya, surat kebenaran. Tetapi semua itu di mata Tuhan itu adalah sia-sia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak dapat main-main dengan Tuhan. Yang kedua, kita tidak dapat main-main dengan panggilan kita. Kalau saudara dan saya dipanggil, pasti dan harus kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Karena seperti mana yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus ini, ya, walaupun dia adalah seorang yang memang pada mulanya orang yang pengganas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas, ya, untuk melakukan, untuk melenyapkan, untuk meluputkan Rasul Paulus sebelum dia menganiaya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi seterusnya Rasul Paulus menjawab, Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, dalam sedar tak sedar Rasul Paulus melakukan kejahatan itu. Dalam masa ini barulah dia menyadari, dan barulah dia dalam sewaktu dia mengalami peristiwa ini terjadi dalam perjalanannya, yang bagi orang-orang yang seperjalanan dengannya, mereka mendengar suara itu tapi mereka tidak dapat melihat siapakah orang yang berbicara kepada Rasul Paulus. Dan sewaktu Rasul Paulus ingin bangun dan berdiri lalu membuka matanya, dia tidak dapat melihat apa-apa. Ya, dia tidak dapat melihat apa-apa. Sepertinya dia sudah buta, ya, secara matanya dia tidak dapat melihat apa-apa. Sedangkan sebelumnya dia adalah seorang yang sempurna, dapat melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang dia lakukan. Jadi itulah rencana Tuhan. Itulah yang di sana kita tahu bahwa kuasa Tuhan kita itu sangat luar biasa. Ya. Tuhan, dengan cara Tuhan meluputkan dia, dan Tuhan membuat dia supaya dia tidak dapat melihat. Dalam masa itu dia tidak dapat melihat, dan dia harus dituntun oleh teman-teman seperjalanannya, ya, supaya dia dapat masuk ke Damsyik, itu. Jadi 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan. Kita bayangkan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam masa yang seperti ini, jadi apakah yang dia
apakah yang dia sempat merasakan? Ya, sempat merasakan adalah penyesalan yang ada, ya, mungkin terjadi yang tertimbul di dalam pikiran Rasul Paulus ialah yang pertama menyesal. Mengapa dia harus menganiaya orang yang percaya, sedangkan banyak lagi orang-orang yang setanding dan orang-orang yang masih mau merebut kuasa dari segi kejahatan ini. Kenapa dia harus orang yang percaya, orang yang melakukan kebenaran? Jadi di sana kita tahu bahwa kehidupan ini sangat-sangat banyak kejahatan yang dilakukan, yang terjadi. Bahkan setiap hati kita sebagai manusia, ya, kelemahan yang ada dalam hati dan pikiran kita, yaitu kejahatan-kejahatan yang kita pikirkan. Seperti itulah yang Rasul Paulus sempat alami dan berpikir dalam 3 hari lamanya dia tidak dapat makan dan dia tidak dapat minum, tidak dapat melihat. Jadi yang seterusnya, di Damsyik ada seorang murid. Yang kedua, perkara yang kedua di dalam ayat firman Tuhan ini adalah dari ayat yang ke-10 mengatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Jadi siapakah Ananias ini? Ialah murid Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, ataupun boleh dikatakan pengikut Tuhan, ya, yang mungkin dalam kalangan ataupun yang mungkin dalam target Rasul Paulus ini tadi. Karena target dia tadi untuk mengkhianati, untuk membunuh, yang mengancam orang-orang yang mengikut Tuhan, termasuk Ananias itu. Tetapi rencananya digagal. Di Damsyik seorang murid Tuhan yang bernama Ananias, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Tuhan berbicara kepada Ananias dalam suatu penglihatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan datang kepadanya. Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, dengan suara yang begitu jelas dan suara yang sepertinya ada seruan yang berbicara kepada Ananias. Jawabnya, ya, ini aku Tuhan. Langsung Ananias menjawab panggilan Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, mari. Dengan perkataan mari, memanggil, ya. Pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ya. Ternyata dia tinggal di rumah Yudas, ya. Dia tinggal di rumah Yudas, seorang dari yang bernama Saulus. Ini orang yang ingin dijumpai oleh Ananias ini tadi. Ia sekarang berdoa. Rasul Paulus sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan juga Rasul Paulus melihat, ya, seolah Tuhan mempersatukan hubungan itu, ya, walaupun secara tidak mengenali siapa pribadi Ananias, siapa pribadi Rasul Paulus, tetapi cara hubungan yang mereka lakukan dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan memberikan penglihatan. Mereka dapat melihat apa yang akan terjadi dan yang akan Tuhan satukan. Ternyata Rasul Paulus, orang yang ditangkap oleh Tuhan ini tadi, ya, orang yang jahat ini tadi, boleh dikatakan orang yang jahat, disatukan dengan orang ataupun murid Yesus ini yang bernama Ananias. Dalam satu penglihatan, Rasul Paulus dapat melihat seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi sebelum perkara ini terjadi, dalam penglihatan itu mereka sudah tahu perkara ini terjadi. Demikianlah sesuatu yang Tuhan ingin lakukan di antara kita, ya, di antara kita dengan Tuhan, baik sesama dengan kita. Ya, jarang sekali orang-orang yang ingin dipakai oleh Tuhan, ya, yang ingin diberikan karunia dalam penglihatan. Jadi banyak orang, tapi tidak semua orang yang mendapat karunia ini, ya. Mereka dapat melihat semua itu sebelum hal itu terjadi, ya. Mereka sudah dapat tahu itu, ya, mereka sudah tahu perkara itu akan terjadi, masa yang akan datang. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar
tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Rasul Paulus ini tadi dia menganiaya orang-orang yang percaya dari Yerusalem, berarti secara keseluruhannya setiap kota-kota yang ada termasuk Damsyik ini tadi, ya. Dia menganiaya orang-orang yang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memanggil nama Tuhan. Ini tujuan Rasul Paulus, namun semua itu adalah sia-sia bagi di hadapan Tuhan, ya. Niat jahat Rasul Paulus ini tadi adalah sesuatu yang sia-sia di hadapan Tuhan, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala. Ini ceritakan ada hubungan dengan ayat yang pertama ini tadi, ya. Rasul Paulus membawa kuasa pada majelis-majelis ini tadi, imam-imam ini tadi, untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Tuhan, ya. Jadi hal itu pun sedang terjadi dan yang terjadi pada hari ini, ya. Tidak mustahil, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat itu terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Daripada dulu sampai pada hari ini, ya, itu sentiasa terjadi. Berarti kejahatan dan kebaikan ini sentiasa bertanding. Jadi kita sebagai umat yang percaya ciptaan Tuhan, kita memiliki dua pilihan ini. Ya, sudah saya jelaskan tadi tentang apa upah kebaikan dan apa upah kejahatan. Tuhan memilih kita, sudah ada tujuan Tuhan untuk kita. Jadi ayat yang ke-15 mengatakan, tapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, karena Ananias ini tadi masih memiliki hati yang ragu-ragu, ya, masih memiliki keraguan, masih rasa takut untuk berjumpa dengan Rasul Paulus, karena dia tahu Rasul Paulus itu adalah seorang yang ganas baginya. Jadi Kenapa saya memanggil Rasul Paulus ini ganas, saudara saya kasih dalam Tuhan? Kalau kita lihat, kalau kita meneliti kehidupan dia dalam surat-surat Rasul Paulus, ya, bukan Rasul Paulus sendiri yang melakukan itu, tetapi pengikut-pengikutnya. Kalau kita lihat Rasul Paulus ini, dia seorang yang badannya pendek dan kakinya bengkok, ya, hidungnya panjang, dia seperti orang yang tidak sempurna. Tetapi kuasa kejahatan itu menguasai pribadi Rasul Paulus, sehingga dia mau berlawan dengan Tuhan. Berarti menentang kebenaran-kebenaran yang ada, tetapi semua itu adalah sia-sia, ya. Lalu firman Tuhan berbicara kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku. Di sini saya mengangkat tema ini kepada kita tadi, supaya kita dipilih, ya, kita dipanggil menjadi alat pilihan bagi Tuhan. Rasul Paulus ini dipanggil menjadi alat pilihan Tuhan, ya. Tuhan memilih kita supaya kita menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, seperti mana yang diterima dan dianugerahkan kepada Rasul Paulus Tuhan, ya, daripada Tuhan. Ya, aku sendiri menunjukkan, kata Tuhan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ini tadi ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke Saulus. Ini yang dia katakan, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dalam masa yang sama Tuhan mengurapi Rasul Paulus lewat tumpangan tangan Ananias. Lewat tumpangan tangan Ananias, kuasa Tuhan diturunkan, ya, sehingga mengurapi Rasul Paulus. Karena Tuhan sendiri yang menyuruh dan Tuhan sendiri yang memerintahkan Ananias ini tadi, karena Tuhan bersiap untuk menyerahkan tugas dan kuasa itu kepada Rasul Paulus, ya, supaya dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya. Di mana-mana pun kita melihat, ya, orang-orang yang baru bertobat dan yang mau bertobat, ya, ketika mereka didoakan, ketika mereka dibawa di dalam doa bersama-sama, urapan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan setiap orang yang dipanggil dan siap untuk bertobat, ya. Bagaimanapun kita dipanggil, saudara saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak bertobat, berarti kita tidak mengenal sesungguhnya panggilan kita di dalam Tuhan. Karena panggilan kita di dalam Tuhan, kita diselamatkan, ya, kita diselamatkan dan dikuduskan oleh kuasa Tuhan. Tuhan
itu adalah tindakan kita masing-masing, ya, pilihan kita masing-masing dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak ada waktunya lagi bagi kita untuk kita melakukan kejahatan, ya, karena hari-hari ini semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang kita tidak sadar kita lakukan, ya, sehingga sifat-sifat kehidupan orang dunia itu menguasai, dan yang berusaha untuk menguasai kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah rintangan kita pada hari ini. Kalau kita lemah, kalau kita tidak mau menerima panggilan yang sesungguhnya daripada Tuhan itu, saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita pasti akan jatuh. Jadi seperti mana Rasul Paulus ini tadi, walaupun dia adalah seorang yang menganiaya Tuhan, tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk menjadi alat, untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupannya. Tujuan kita, panggilan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan, itulah tujuan panggilan kita, ya, supaya kita bertobat dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik lagi dalam kehidupan kita. Karena sebagai orang percaya, karena Tuhan kita, Allah kita itu adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Kenapa kita yang percaya kepada, bagaimana kita mau menjadi terang bagi orang lain, bagaimana kita mau menjadi teladan bagi orang-orang yang belum dikuduskan, orang yang belum disucikan, ya. Jadi saudara saya kasih dalam Tuhan, kita marilah kita sama-sama membuka mata hati kita, membuka mata kita, ya, supaya Tuhan supaya kita dapat melihat rencana dan kita dapat mengerti kehendak rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Banyak orang hanya mau melakukan pelayanan Tuhan, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tugas-tugas Tuhan, tetapi tidak mau melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak, tugas-tugas dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah panggilan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan, karena kita diubah dan kita dipilih sebagai alat Tuhan, yang menjadi harapan Tuhan untuk kehidupan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan yang daripada firman Tuhan ini saya kongsikan untuk kita. Mari kita sama-sama mengangkat, mari kita sama-sama berdiri dan kita sama-sama membuka hati kita. Kita menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan itu dalam diri kita masing-masing. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, kita adalah umat pilihan Tuhan yang dipakai untuk menjadi alat. Kita sama-sama mengangkat ini, itu betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku Tuhan, terima kasih Yesus, Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Nyatakan hanya ini, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan, betapa hatiku Tuhan.
tambah hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Nyatakan hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Segenap hatiku, jiwa dan ragaku serahkan padamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ialah firman-Mu yang kami sama-sama dengar, sama-sama belajar Tuhan, yaitu kami dipilih untuk menjadi alat Tuhan. Gunakanlah kami Tuhan, supaya kami terus menjadi sesuai dan melakukan sesuai kehendak rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah semua kami Tuhan, semua jemaat-Mu. Berkatilah semua orang-orang yang menaruhkan harapan kepadamu Tuhan pada hari-hari ini. Lindungilah kami Tuhan, bungkusilah kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami menjalani kehidupan kami penuh dengan damai, sejahtera, penuh dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kami. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang kita sama-sama dengar dan belajar pada hari ini.